Selamat sore, saya ucapkan kepada para dosen, para fasilitator yang menyimak video ini. Perkenalkan, saya Concita Tiagita. Saya dari PGSD Cibenying angkatan 2020. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan skripsi yang saya buat dengan judul pengembangan media pembelajaran dengan aplikasi permainan interaktif berbasis web untuk meningkatkan pemahaman materi Praja Muda Karana kelas 3 SD. Baiklah, saya akan mulai presentasi dari saya. Selamat menyaksikan. Saya akan share screen. Ya, baiklah. Berikut adalah skripsi yang saya buat, yaitu pengembangan media pembelajaran dengan aplikasi permainan interaktif berbasis web untuk meningkatkan pemahaman materi Praja Muda Karana kelas 3 SD. Disusun oleh saya sendiri, Concita Tiagita, dengan nomor NIM 20060423. Saya berasal dari kelas non-reguler Cibenying 2020, dari Fakultas PGSD IKIP Siliwangi. Seperti kita tahu, pandemi yang melanda dunia itu berimbas pada dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar terpaksa dilakukan melalui rumah masing-masing dengan menggunakan sarana internet, perangkat komputer, atau laptop, atau telepon genggam. Lalu siswa dan guru dihadapkan pada kondisi belajar mengajar yang tidak biasa ya, tidak biasa untuk dapat memberikan ataupun menerima ilmu. Semuanya terbatas pada layar dan antara guru dan murid itu terdapat jarak yang cukup jauh, namun dekat dalam artian mereka ada di layar tapi mereka berada di rumahnya masing-masing. Nah, pembelajaran yang dilakukan yang selama ini ketika sedang PJJ biasanya dilakukan dengan media PowerPoint. Tanya jawab dilakukan dengan media PowerPoint, tanya jawab secara klasikal. Nah, hal ini tuh membuat kegiatan belajar mengajar itu menjadi tidak bervariasi, cenderung monoton, sehingga membuat siswa menjadi bosan dan mudah terdistract, mudah teralihkan perhatiannya. Yang apa akibatnya? Akibatnya adalah pemberian materi oleh guru menjadi tidak maksimal. Nah, sebagai guru, ya, saya sebagai guru, kita sebagai guru itu dituntut untuk dapat memberikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. Harapannya apa? Harapannya adalah agar siswa dapat dengan antusias mendengarkan, memperoleh materi melalui proses belajar yang menyenangkan. Nah, media pembelajaran yang sering digunakan adalah media PowerPoint. Kenapa media PowerPoint? Karena media ini cukup simpel. Jadi guru dapat mempersiapkan semua materinya pada slide-slide yang bervariatif ya. Kita bisa mencari slide yang menarik, yang kadang juga ada yang interaktif di internet ya. Mudah sekali untuk mendapatkan template-template tersebut. Jadi dalam penyampaian materi, guru tuh mengandalkan slide demi slide untuk menyampaikan materi. Nah, yang berikutnya aplikasi permainan interaktif. Itu sekarang ini banyak sekali ditemukan di internet. Dan banyak juga yang bisa digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. Salah satunya ada yang namanya WordWall. Nah, aplikasi permainan interaktif WordWall dapat digunakan oleh guru untuk melakukan kegiatan tanya jawab, ya, supaya kegiatan tanya jawab ini menjadi lebih menarik karena bentuknya ini permainan. Siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar karena dilakukan sambil bermain. Belajar sambil bermain tentu saja membuat siswa itu menjadi lebih hidup, lebih
tertarik untuk belajar. Aplikasi WordWall ini memiliki beragam jenis permainan yang dapat digunakan secara gratis oleh pengguna. Ada juga yang berbayar. Namun yang secara gratis ini cukup banyak ragamnya. Masing-masing jenis permainan memiliki keunggulan dan kelemahannya. Tinggal bagaimana guru sebagai pengguna atau kita sebagai pengguna memilih bentuk permainan mana yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Nah, supaya penelitian ini tidak luas, maka saya mengambil salah satu tema di kelas 3 di semester 2, yaitu Prajamuda Karana. Di tema ini, para siswa akan belajar bermacam-macam lambang atau simbol kepramukaan, lalu rambu-rambu lalu lintas, yang semuanya itu merupakan banyak gambar ya, banyak pengetahuan umum yang kalau saya rasa untuk menghafal itu cukup menyita waktu dan menyita tenaga juga. Nah, dengan menggunakan aplikasi permainan seperti aplikasi permainan WordWall ini untuk kegiatan tanya jawab, diharapkan siswa dapat dengan mudah memahami materi yang diajarkan. Tentu saja tidak monoton karena tidak dengan cara menghafal ini simbol ini artinya apa, simbol ini ada di mana, simbol ini bentuknya apa, yang dengan cara konvensional, tapi dengan permainan. Jadi sambil anak bermain, mereka secara tidak sadar mereka lagi belajar. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini apa? Yang pertama adalah bagaimana proses dan hasil pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi permainan interaktif berbasis web. Kemudian bagaimana kelayakan media pembelajaran dengan aplikasi permainan ini untuk meningkatkan pemahaman materi Prajamuda Karana menurut ahli dan praktisi. Lalu bagaimana respons siswa dan guru terhadap media pembelajaran yang dikembangkan? Bagaimana meningkatkan pemahaman materi dengan menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan? Itulah rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini diturunkan dari rumusan masalah sebelumnya adalah tujuan penelitian ini untuk menelaah proses dan hasil pengembangan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi permainan interaktif berbasis web, kemudian menelaah kelayakan media pembelajaran dengan aplikasi permainan interaktif berbasis web untuk meningkatkan pemahaman, lalu menelaah respons siswa dan guru terhadap media pembelajaran, menelaah peningkatan pemahaman materi dengan menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Nah, sebelum berangkat meneliti, kita perlu melakukan yang namanya uji apa ya? Bukan uji. Jadi kita perlu mencari landasan teori yang mampu mendukung penelitian ini. Kita akan melihat apa sih media pembelajaran itu. Media pembelajaran itu adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan pembelajaran. Nah, menurut Heinrich, Molenda, Russell, media pembelajaran adalah media-media yang membawa pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud pembelajaran. Kemudian media pembelajaran itu harus bermanfaat untuk apa? Yang pertama, untuk memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera, menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara siswa dan sumber belajar, lalu memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Kemudian memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Kemudian, apa itu permainan interaktif? Permainan interaktif itu bertujuan mengajak siswa melibatkan pikiran, penglihatan, dan keterampilan sekaligus.
Sistem belajar ini tidak menekankan pada hasil, melainkan pada proses. Sehingga siswa memperoleh pengetahuan bukan dengan cara menghafal, tetapi dengan cara mengalami. Lalu manfaat permainan dalam media pembelajaran didukung oleh teori menurut Kemp dan Dayton. Manfaatnya adalah yang pertama, penyeragaman penyampaian materi pelajaran, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, proses belajar siswa menjadi lebih interaktif, kemudian jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, lalu sikap positif siswa dapat ditingkatkan, dan peran guru berubah menjadi lebih positif dan produktif. Pengembangan media pembelajaran dengan aplikasi permainan interaktif berbasis web untuk meningkatkan pemahaman materi Praja Muda Karana. Nah, media pembelajaran pada materi lambang atau simbol dikembangkan menggunakan aplikasi permainan interaktif berbasis web untuk meningkatkan pemahaman peserta didik akan materi yang diajarkan, serta meningkatkan motivasi belajar yang dimiliki. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah pembelajaran dengan pengembangan media ini, guru pertama-tama guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi atau materi lambang atau simbol yang telah dipelajari. Setelah itu, guru menayangkan slide PowerPoint yang berisi materi lambang atau simbol ke pramukaan, lalu siswa menyimak penjelasan guru. Nah, setelah itu, ini yang dikembangkan yaitu guru membagikan link web permainan interaktif kepada siswa. Setelah memperoleh link tersebut, siswa bisa mulai mengerjakannya secara mandiri melalui gadget mereka di rumah mereka masing-masing. Nah, setelah selesai mereka bermain, hasil pekerjaan siswa itu tanpa susah-susah bisa kita peroleh hasilnya. Hasilnya dapat dilihat pada menu hasil di akun guru. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian pengembangan, research and development, atau kita kenal penelitian R&D. Tahapan penelitian yang digunakan itu adalah tahapan pengembangan dari Borg and Gall. Bagaimana sih tahapan-tahapan pengembangannya? Bisa kita lihat. Yang pertama, dilakukan dengan studi pendahuluan dan studi pustaka, lalu rancangan produk aplikasi permainan interaktifnya itu. Kemudian ada validasi rancangan produk, di situ ada forum group discussion, Kemudian dari validasi rancangan tersebut kita bisa membuat draft permainannya bagaimana. Setelah draft itu selesai, maka uji coba terbatas dapat dilakukan. Dari uji terbatas kemudian supaya semakin baik lagi, maka tidak ada salahnya untuk mencari masukan-masukan, mencari masukan dari dosen kah atau dari rekan sejawat, lalu dilakukan revisi aplikasi. Jika ada maka dilakukanlah revisi, jika tidak ada maka aplikasi tersebut dapat diuji cobakan lebih luas lagi. Ketika tadi pada uji coba terbatas, kita dapat memilih sekitar 10 atau 15 atau jumlah kecil di dalam suatu kelas. Nah, pada saat uji coba luas, itu dapat dilakukan pada siswa di semua kelas 3. Jadi jumlah muridnya lebih banyak. Setelah dilakukan uji coba lebih luas, kemudian kita kembali lagi apakah ada masukan-masukan kah, dan kita mencari validasinya. Setelah itu, setelah dapat masukan, kita melakukan revisi. Ketika ada revisi, maka kita lakukan revisi. Jika tidak, maka aplikasi tersebut dapat digunakan, dapat diproses menjadi final product. Yang berikutnya, saya akan berbicara tentang hasil penelitian. Hasil penelitian ini menjawab dari rumusan masalah yang tadi kita buat di awal. Bagaimana sih analisis hasil proses dan pengembangan media pembelajaran PowerPoint dengan menggunakan aplikasi permainan interaktif berbasis web?
Nah, ini adalah alur bagaimana saya mengembangkan media PowerPoint ini dengan menggunakan aplikasi permainan berbasis web itu ya. Jadi dimulai dari studi pendahuluan, studi kepustakaan, saya mencari banyak referensi dari internet, dari jurnal-jurnal yang sudah ada sebelum penelitian ini berjalan. Kemudian dari studi pendahuluan dan studi kepustakaan tersebut, saya membuat rancangan produk aplikasi permainan interaktif berbasis web. Lalu saya mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing saya. Saya bersama dosen tersebut mencoba untuk berdiskusi apakah sudah tepat guna atau tidak, apakah sudah baik atau belum si rancangan ini, kemudian validasi rancangan produk tersebut. Lalu dari validasi tersebut saya membuat draftnya, lalu saya menguji cobakan terbatas. Nah, uji coba terbatas ini saya lakukan di kelas 3C karena kebetulan saya memegang kelas 3C, saya mengambil sampel 10 orang siswa. Dari uji coba terbatas tersebut, saya mencoba untuk bertanya kepada rekan sejawat saya, dan saya juga mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing, sehingga saya memperoleh masukan-masukan. Dari masukan tersebut, saya mendapatkan revisi aplikasi tersebut. Oh, kurangnya di sini, di sini, di sini. Kurangnya mungkin kalau jenis permainan yang pertama saya ambil itu kan berupa game, bukan game show, berupa game, ada box-box seperti itu ya, game quiz lah istilahnya. Nah, ternyata dalam bentuk permainan yang seperti itu dirasa kurang untuk menarik antusiasme siswa. Jadi saya mencoba menggunakan jenis permainan yang lainnya, yaitu box. Jadi ada kotak-kotak, 15 kotak atau tergantung sejumlah soal yang saya buat. Kemudian siswa dapat memilih nomor kotak yang mana yang mau mereka jawab, seperti itu. Nah, setelah itu setelah melakukan revisi, saya uji cobakan lebih luas lagi. Nah, kali ini pada saat uji coba luas, saya ujikan kepada semua anak kelas 3. Kebetulan di sekolah saya ada kelas 3A, 3B, dan 3C. Nah, ke semua siswa ini, mereka menggunakan aplikasi permainan ini. Nah, setelah uji coba luas ini, saya menyebar angket, saya observasi, menyebar angket ke siswa dan juga guru ya. Kemudian saya memperoleh validasi, masukan-masukan dari teman-teman saya, dari dosen saya. Kemudian setelah dirasa itu sudah cukup untuk baik digunakan dalam pembelajaran, maka saya memprosesnya sebagai final product dari penelitian ini. Yang berikutnya, analisis kelayakan media pembelajaran dengan aplikasi permainan interaktif berbasis web. Analisis kelayakan. Yang pertama, menurut ahli media dulu. Kalau menurut ahli media di sini saya meminta bantuan ahli dosen saya, Ibu Rian, untuk melihat apakah media pembelajaran yang saya buat ini layak atau tidak untuk digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil dari penilaian ahli media dengan skor total 40 dan skor yang diharapkan skor maksimal itu adalah 40, maka dihitung persentase kelayakannya. Rumusnya adalah seperti itu. Persentase kelayakan itu jumlah skor yang didapat dan dibagi jumlah skor yang diharap kali 100%, diperoleh 100%. Artinya berdasarkan ahli media pembelajaran ini dapat digunakan, layak untuk digunakan. Nah, berdasarkan ahli materi di sini saya meminta bantuan rekan guru di sekolah
Nah, berdasarkan hasil dari penilaian ahli materi dengan skor total yang diperoleh, yang saya peroleh adalah 48, sedangkan skor maksimal yang diharapkan adalah 60. Ketika dihitung persentase kelayakannya, jumlah skor yang didapat dibagi jumlah skor yang diharapkan kali 100%, saya mendapatkan angka 93%. Artinya media ini menurut ahli materi layak untuk digunakan. Nah, ini yang tadi saya bilang ketika saya setelah melakukan revisi, saya melakukan uji coba luas, uji coba terbatas, saya mencoba mencari tahu bagaimana sih respon siswa dan respon guru terhadap media yang saya kembangkan ini. Adapun respon guru adalah berdasarkan hasil uji penggunaan media oleh guru, media ini sangat baik untuk digunakan dalam pembelajaran materi Braja Muda karena berdasarkan angket pada uji terbatas dan uji luas terdapat peningkatan skor dari 80% menjadi 89%. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan aplikasi permainan interaktif berbasis web sesuai dengan kriteria penyusunan media pembelajaran dengan permainan edukasi yang baik, yang mencakup sahih atau valid, memiliki tingkat kebermanfaatan yang baik, learnability, dan menarik minat. Lalu bagaimana respon siswa? Respon siswa berdasarkan hasil analisis data pada saat uji coba terbatas dan luas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran PowerPoint yang dikembangkan dengan aplikasi permainan interaktif berbasis web mampu meningkatkan pemahaman siswa akan materi lambang atau simbol kepramukaan dan rambu lalu lintas karena ketika pembelajaran siswa tidak hanya belajar dengan cara menghafal saja, melainkan mereka dapat belajar sambil bermain. Jadi saya mendapatkan respon dari siswa yang cukup positif. Ya, mereka menyambut baik adanya penggunaan media ini dalam kegiatan belajarnya mereka, PJJ-nya mereka. Lalu jawaban dari rumusan masalah yang berikutnya bagi analisis peningkatan pemahaman materi dengan menggunakan media yang dikembangkan. Yang pertama saya lakukan adalah validasi instrumen dulu ya. Tingkat validitas soal sebelum dan setelah penggunaan media permainan interaktif dinyatakan valid berdasarkan analisis data dengan menggunakan R-hitung dan R-tabel. Dari 15 soal yang saya berikan, ke-15 soalnya ini dinyatakan valid setelah menggunakan aplikasi ini. Lalu bagaimana peningkatan pemahaman siswa? Saya juga melakukan uji peningkatan. Bagaimana itu dari hasil uji dengan menggunakan T-hitung dan T-tabel dapat dikatakan bahwa aplikasi permainan interaktif ini mendapatkan respon yang cukup baik, mendapatkan respon positif. Keduanya tampak perbedaan skor rata-rata yang lebih baik. Lalu uji efektivitas media. Apakah media ini efektif atau tidak? Nah, dengan menggunakan uji N-gain untuk melihat tingkat efektivitas media yang dikembangkan, diperoleh hasil aplikasi permainan interaktif berbasis web memiliki tingkat efektivitas sedang. Jika digunakan dalam pembelajaran oleh siswa yang duduk di bangku kelas 3, menjadi kurang maksimal karena adanya keterbatasan kemampuan alat elektronik, jaringan internet yang dimiliki oleh siswa, membuat tingkat efektivitas permainan interaktif ini menjadi kurang maksimal. Nah, adapun kesimpulannya adalah proses belajar mengajar sangat membantu siswa. Ya, penggunaan media ini sangat membantu siswa di masa pandemi di mana kegiatan belajar mengajar terhalang oleh ruang dan waktu. Guru dan siswa harus sama-sama bekerja sama dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dan salah satu yang dapat dilakukan guru adalah menggunakan media permainan interaktif yang dapat dengan mudah diakses dengan internet. Lalu saran dari saya bagi sekolah, terutama bagi para rekan guru adalah ayo kita menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih menarik sehingga anak didik kita akan merasa lebih antusias. Lalu bagi para siswa ini bisa menggunakan aplikasi ini untuk belajar. Di internet banyak sekali soal-soal di
Word seperti ini. Dan untuk bagi peneliti yang selanjutnya, diharapkan bisa mengembangkan media ini menjadi lebih menarik, sehingga dari waktu ke waktu efektivitas program ini dalam dunia pendidikan semakin baik. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini berkenan bagi para pendengar dan para penyimak. Terima kasih.